Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian hari ini, melanjutkan kajian hari yang lalu, kisah cerita Nabi Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika dalam kono panggonan ndonga sapa Zakaria, Nabi Zakaria robau pangerane Nabi Zakaria. Ailama ra'at kesi alika ningali sapa Zakaria dalika kono-kono rezeki. Wa alima lan weruh sapa Zakaria annal qadira sak temene zat kang kuwasa aljane anengkaaken bisa fi ghairi hinihi ing dalem sakliyane mangsa nisek. Iku qadirun kuwasa aljane nakake bil walati kan anak. Alal kibari hale ing atase tingkat tuwa. Jadi ketika dia tanya kepada Siti Maryam, ada buah-buahan yang beda musim ya. Musim kemarau, tapi di situ ada menu buah-buahan musim penghujan. Pada waktu pas musim hujan ada menu buah-buahan di musim kemarau dan dijawab dari surga. Dia punya kesimpulan zat yang berkuasa untuk itu, dengan fakta maksudnya ya. Ya tidak hanya itu kita meyakini semua itu ya kekuasaan Allah, tapi itu kan langsung melihat kekuasaan yang belum pernah dilihat ya. Kalau kita kan melihat seperti matahari, ya kita bisa bicara, ini semuanya kan hidup, ini juga kekuasaan Allah ya. Dia melihat yang tidak lazim ya. Maka dia kesimpulan itu juga kuasa mendatangkan anak terhadap orang yang sudah tua. Wakana lan ono apa alubaiti alibete Nabi Zakaria iku ing qaradu entek padha entek. Maksudnya mungkin meninggal atau bagaimana, pokoknya tinggal sedikit ya mungkin, atau mungkin ada yang jauh ya, tidak bisa diharapkan, mungkin amaliyahnya kurang begitu mendukung ya untuk dakwah terhadap agama yang diikuti. Dan donga sapa Zakaria apa Zakaria ilama tahan dalam waktu ni mlebu manjing sapa Zakaria mikroba ing masjid nang panggung mang li salat salat jauh falaili endang tengah wengi. Jadi dia salat di situ berdoa ya. Olah mongko ngendika sapa Robi do habli hab di paring mugi paring panjenengan miladeng kasing ngersa min inti kasing ngersa jenengan dzurriatan ing anak turun thayyibatan kang bagus, walatan anak kang saleh. Dia minta kepada Allah supaya diberikan keturunan, diberikan anak yang soleh, yang baik. Innaka saat temene pan iku sampeyan kang ngrungokno midhanget muji kang nyembadani maha mendengar addu'ai ing sami uddu'ai. Zat kang ngrungokno mendengar, maha mendengar terhadap doa. Setelah dia berdoa, panatan mongko undang-undang ing Nabi sapa al-Malik wat. Ai Jibril karena Jibril itu kan mereka spesialis dikhususkan untuk wahyu, untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Wa utawi Zakaria iku qaimun
jumeneng utawa ngadeg sholih kali salat fil mihrab dan mihrab fil masjid dan masjid tadi. Pada waktu dia berdoa, kemudian malaikat memberitahu kepada Nabi Zakaria pas dia sholat, dia berdiri untuk sholat menghadap pada Allah. Anallah kelan sak temen Gusti aibe ana anda dilabe ana wa bikratin bil kasih bi inna bukan anna tapi inna kita tiri qaul kan lafal qaul ya kul bisa ya. Iku yubasiru bebunga sapa Allah yubasiru ka bebunga ing sira musaqalan kaleten apotaka mamuhanten. Jadi ada yang baca yubasiruka, ada yang baca yubsiruka, tidak sama saja ya. Pokoknya Allah memberikan kabar gembira, yaitu akan memberikan anak turun. Yahya kelawan nama Yahya, anak kang arana. Musa tiga kali menerake Yahya kalimatin kelawan kalimat kain kan tetap minang saya. Aibi Isa tegesi Isa. Jadi Nabi Yahya kan membenarkan keberadaan Nabi Isa ya. Mengapa kok begitu? Ya karena Nabi Isa itu kan suatu saat ya orang Bani Israil ada yang tidak mengakui. Kenapa? Ya faktanya kan tidak punya ayah itu. Ya itu ada yang tidak mengakui kalau itu Nabi ya. Dianggap orang anak yang tidak normal itu di luar kenormalan kok jadi Nabi, maka tidak mengakui. Anausatane Isa iku ruhullah, rahmat ya, kang dadi rahmati Allah. Wasumina dan arani Isa kalimatan ing kalimat. Mengapa Nabi Isa dikatakan kalimat? Di anam Isa ikulikot di kalimatikun kan kalimat. Jadi maksudnya ini kan di luar adatnya kalimatan maka dikasih dengan kalimat kun. Atau mungkin karena ini ya meniupnya malaikat Jibril. Wasayidan lan wong kang dadi panutan dadi Gusti. Aimat tuan denut ing dalem ilmu lan ing dalem ibadah. Ilmunya diikuti, macam dakwanya ibadah juga diikuti. Wa kasuron lang akeh nyegae manukan tegese akeh nyegae milang sanesa. Maksudnya karena dia tidak menikah ya, tidak saya menikah ya. Tapi tidak melakukan hal negatif ya, mencegah dalam arti tidak melakukan nikah gitu ya. Wan nabi nanti nabi nusolihin sayang bermasalah. Jadi dia itu jadi pengikut, kemudian tidak menikah dan jadi nabi. Itu ya. Ruwayatan annahu sapa sak anahu sak temene Yahya iku lam ya'mal ora qati'atan ing penggawe luput. Jadi dia tidak pernah berbuat kesalahan, kekeliruan dalam arti yang kekeliruan itu menyebabkan kalau orang kan menyebabkan mungkin berdosa gitu ya. Tapi walaupun kita misalkan kita tidak sholat kali dosa kan berdosa, tapi karena lupa kan tidak, itu tidak pernah ya. Walam yahimma lan ora sapa Yahya biakan, nanti punya keinginan pun juga tidak, apalagi menjalankannya. Nanti punya keinginan, nah kadang-kadang kita ini kan walaupun tidak terlaksana, kadang-kadang ada yang punya keinginan negatif walaupun mungkin hanya sebatas keinginan ya. Orang ngerti kau sapa Isa, kala ngerti kau sapa Jagar Robi do pengajon ani.
ani sak temen ingsun. Kaifa kaya apa iku yakunono liku likensun apa gulamun anak lanang. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan karena dia kan merasa dirinya secara normal adat sudah tua atau mungkin barangkali sulit untuk punya keturunan. Maka dalam doanya pada Allah ani yakunu li gulam. Kados pundi bagaimana saya ini walaupun dia asalnya dia punya keyakinan walaupun sudah tua Allah juga ya punya sifat kuasa memungkinkan itu punya putra, punya anak karena asalnya kan terpengaruh oleh Siti Maryam tadi makanan atau mungkin buah-buahnya di Siti Maryam. Dia punya keyakinan Allah berkuasa untuk. Tapi setelah adanya kabar dari Malaikat Jibril malah dia bertanya, kados pundi saya punya anak? Kaifa? Bagaimana caranya? Robbi anna. Qala Robbi anna yakunu li gulam. Bagaimana saya punya anak? Gulam waladun ay waladun. Waqad balon teman-teman kok ingsun apa al-kibaru tua sifat nanti dia sudah tua. Mungkin kalau sudah di era kita yang kita hadapi mungkin ya kalau sudah tua kan sulit ya. Hai balawat tegese tumeka apa niatus ini katoke umur mi'atan wa isriya apane sanatan. Sudah mencapai umur kira-kira 120 tahun. Nah, kalau orang dulu kan banyak yang umurnya panjang-panjang ya. Kalau sekarang kan di atas 100 sudah jarang ya, jarang sekali. Negara yang kalau sesuai penelitian sekarang ini yang termasuk rata-rata penduduk yang tinggi itu kan Jepang ya, di atas 80 ya. Wa mraati utai bojo ingsun iku akhirun gabuk. Mungkin ya sudah mandul namanya sudah tua menopause kalau di secara medis sekarang ya sudah tidak datang bulan. Balaghatu meko imraati samaniatan watis ina sanatan ing 98 apane tahun. Istri saya sudah umur 98 sedangkan saya 120 berarti keduanya 100 ya, yang satu kurang 2 tahun 100, yang satu lebih dari 100. Bagaimana bisa punya keturunan? Asalnya punya keyakinan setelah ada kabar bertanya, namanya manusia kan normal ya. Kola ngendika kola yang jawab sapa Jibril ya. Al-amru uta perkara kadar. Al-mutai bakara iku kadar kaya mengkono-mengkono. Apa namanya? Walaupun kamu sudah tua tadi, istrimu sudah tua, ya memang begitu kenyataan. Tidak masalah ya. Min khalqillah ulaman. Min kumasaking. Min khalqisaking oleh Allah ulam ing anak-anak min kumasaking sira loro ya. Jadi kenyataan Allah ya menjadikan keturunan bagi kamu, ya kenyataan begitu memang. Walaupun kamu kan tanya anali yakunuli, ana yakunuli gulaman, ana yakunuli gulaman. Qala al-amru kadalik. Kata Nabi Malaikat Jibril, ya memang kenyataan begitu. Masalah min khalqillah gulaman minkum. Memang ya dari kamu, tidak dari siapa-siapa. Ya caranya ya seperti normal, manusia normal. Mungkin orang-orang yang kalau orang yang masih subur ya gitu kira-kira ya, tapi tidak banyak penjelasan ya. Wallahu ta'ala Allah Gusti Allah iku ya alu agawe man bar yasa kangkat. Ya Allah membuat sesuatu yang diinginkan. Lain jisu orang iso ngapesaken Allah anu sakma apa sing
Ya tidak ada yang bisa melemahkan Allah, walaupun kamu kenyataan sudah mengaku kamu sudah tua, istrimu tua dan banyak masalah, istrimu mungkin kamu katakan itu mandul atau mungkin sudah tidak subur, ya memang gitu. Wali dari hadir kudrah al-azimah. Kan kalau martelake kudrah yang agung, al-mahu al-hamau, paring ilham Allah ing Zakaria asal-asal. Allah memberikan ilham kepada Nabi Zakaria terhadap permintaan tadi. Jadi ada permintaan, Allah memberikan ilham berupa jawaban tadi gitu ya. Liu jaba dan sembangani biha. Jadi liu jaba supaya dan sembahyani Zakaria biha kelawan putra. Jadi dengan putra yang agung, Nabi Zakaria dikabulkan doanya dengan berupa ilham, mungkin berupa mimpi atau mungkin berupa mendengar dari suara atau mungkin bagaimana yang dia tahu doanya dikabulkan Allah Subhanahu. Walaman takut, akan berontok. Apa nama awal Zakaria la suratil mubasar ila suratul mubasari bihi maring cepete barang kang den bebunga bikan al. Ketika dia sangat walaupun dapat ilham, dapat keyakinan itu kan diijabahi dikabul Allah, tapi dia berontak bagaimana sih caranya saya bisa mendapatkan anak gitu ya. Kabar yang gembira yang sangat meyakinkan kan gitu. Pertama kan ilham. Walang ketika coba nabat Robbi, maka dia mengatakan walang ketika coba Zakaria Robbi dupun ijanda 5 ayatnya. Ya Allah, saya berikan tanda memang benar-benar saya akan punya keturunan, walaupun sudah adanya ilham ya. Alamatan ala hamil roti, tanda terhadap hamil mengandungnya istri saya. Kolang ketika Jibril ayatuka uti ayat sira alai ingatan hamli iku Allah tu kalian engkau olah guneman sapa anak manusia. Tandanya kalau kamu sudah tidak bicara sira anak manusia tam-tam niat nyegah sapa sira mingkalen sing menungso bikelabi salian dikenal. Tandanya kamu sudah mencegah bicara dengan manusia kecuali zikir kepada Allah. Mereka termasuk sholat dan sebagainya. Salah satu ayat yang dalam waktu telun dino. Bila iklan mungkin nanti 3 hari 3 malam kamu puasa tidak bicara dengan manusia, hanya bisa zikrullah, berdoa kepada Allah, sholat dan lain sebagainya. Pokoknya hubungan dengan Allah. Ila ramza kecoba awe isyaratnya kisah. Jadi kalau hubungan dengan manusia hanya isyarat ya, tidak bicara. Wat kulen sira robbaka ing pengasira kasiran hale akeh kelawan akeh wasabih lan salat salat bilasi waktu esok walikan waktu sore. Jadi 3 hari kecuali isyarat kalau bicara. Kemudian ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak, ya berdoa, mengaji dan sebagainya ya. Wasabik bil asyiwal. Kemudian sholatlah pagi hari, sore hari, akhirnya tegese akhire rahino. Jadi pagi sore ya. Ibkar diartikan sore ya. Awailihi dan awale dino ya, pagi sore terus sampai ya anak dilahirkan ya. Wat kula ing sila itu kala. Aring kamu coba itu kala maka itu
Itu kalau engkau mengucap al-malikun ayat Jibril ya Maryam. Ini beda lagi ya, tadi kan melanjutkan cerita Nabi Zakaria yang menginginkan anak karena dia menganggap keluarganya sudah habis, yang melanjutkan untuk tablek estafet untuk tablek, maka dia ingin, padahal dia sudah tua, nanti siapa yang melanjutkan gitu kan, dan minta kepada Allah ya, dan dikabulkan Allah. Bulan ini kisah berikut beda ya. Wadkur lan ilang sapa sira ya Muhammad. Ilang sira Muhammad itu kawat aling dawuh aling kan maca suwal malam Jibril yang ani aymannya. Ini malaikat mengatakan kepada Siti Maryam. Karena Siti Maryam kan juga begitu ya. Ini juga dari orang mulia. Ibunya kan pada waktu mengandung berdoa, kemudian setelah melahirkan kok wanita diserahkan kepada orang-orang di Baitul Muqaddas untuk dididik, dan dia berdoa dijauhkan semuanya dan anak dari godaan setan. Kemudian setelah dewasa jadi orang baik, orang yang jauhkan dari godaan setan. Nah, setelah dewasa malaikat berbicara kepada Siti Maryam, Inna mastafaki inotak ikut tafaki milih so'an sirah itarauki timilih so'an. Jadi malaikat Jibril mengatakan, Maryam, Allah memilih kamu, atau harokilan nyucikno kamu, mimasi sirja, saking ya tidak bersentuhan dengan laki-laki ya, terutama yang hubungan dengan nikah ya. Wastofakilan milih sapa Allah ing sira ala nisa'an wadon wong alam. Jadi dia memilih sebagai wanita yang baik di antara wanita-wanita yang ada di alam ini ya. Ali zamanika. Jadi wanita terbaik pada zamannya Siti Maryam ya, di orang-orang Bani Israel di situ pada waktu itu ya. Ya Maryam, hai Maryam. Uknuti ngabukti sira biki mal. Jadi maksudnya ikutilah, taatlah, atiihi. Manto sira taat sira ing Rabb wajudilan sujud sira warga iron ma'ron sedang. Maksudnya sholli itu ke salat sira ma'al musallin. Maksudnya di sini walaupun wajudi warga ya disuruh salat kepada Allah, ikut taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lalu temakun al-madkur min amri zakat Maryam. Utai barang sing disebut cerita tentang Nabi Zakaria dan Maryam iku min ambal ghaibi saking ceritani perkara ghaib. Ai barimat ing barang bakang sama angkat yang sira. Jadi di sini Allah memberikan wahyu lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu cerita gaib dalam arti Rasulullah tidak menangi ya, dalam arti belum lahir gitu ya, cerita itu ya. Nuhihi kang nyeritakake ingsun ing dalik to ai wahyu sing ya Muhammad. Jadi itu Allah memberikan cerita, memberikan wahyu, yang wahyu itu isinya ada kisah ya, kisah dua orang yang baik ya, pada masa zaman Bani Israel ya. Kalau kuntala ana soco iku ladahim ana sandinge wa kuntai ladahim yaiku sandinge sadanah sandinge wong-wong sing sebagai memelihara atau orang yang ngurusi Baitul Muqaddas ya. It yulkuna arikani baake sapa sadanah Baitul Muqaddas tadi aklam pro alat tulise sadanah fil ma'indal banyu. Jadi
Rasulullah kan tidak tahu orang-orang yang mempertaruhkan untuk merebut atau berlomba untuk merebut mendidik Siti Maryam. Rasulullah belum tahu, tapi diberikan cerita ini. Yaktari una ngundi sopo sadana lihat huro supaya pertelo minum saking sadana apa ayu dindine sadana dengan istiqra diundi dilombakan didul siapa yang menang ayuhum utain dindine iku yakulu ngetik-ngetik mendidik siapa Yurobi yang mendidik siapa yang nanti berhak untuk mendidik Siti Maryam. Rasulullah belum tahu. Ini diberikan cerita ya. Karena setelah diberikan itu tidak langsung diberikan kepada satu orang diterima. Memang awalnya yang setelah diberikan diterima karena oleh ibunya Hana itu tidak langsung menunjuk siapa yang berhak menerima. Karena itu maka terjadi khilaf, terjadi beda pendapat. Menurut Zakaria sayang, tapi menurut lain tidak. Menurut ya kesimpulan ya diundi tadi ya. Yakfulu Maryam sing mendidik makun talak sapa sira iku ladahim sira Muhammad ladah endem ngarepe sandinge sadana ya hari kalane para padu masing perselisihan dalam arti menginginkan mendidik Maryam, bukan dalam arti para padu negatif ya mungkin hanya sekedar bicara gitu aja ya di kafalatian dalam ngetik-ngetik Siti Maryam fa ta'rifu moko ngerti sapa sira Muhammad dalika yang mengkono-mengkono khosomah. Jadi maka kamu tahu kalau terjadi perebutan untuk mendidik Siti Maryam tadi, bukan langsung dihak oleh Nabi Zakaria ya, karena Rasulullah sebelumnya kan tidak tahu, maka diberitahu. Kalau orang-orang Yahudi mungkin tahu ya, atau mungkin orang Nasrani, tapi mungkin tahunya mungkin barangkali tidak lengkap karena dia kan baca kitabnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Fatuh biru bihi matuhun nyeritani sutro bihi kelawan dalil. Setelah tahu kamu bisa menceritakan kepada kaummu ya. Wa inama al-ta'an fardu posiro ing dalik min jihati wahi. Kamu taunya dari wahyu ya, bukan dari yang lain, bukan ditunjukkan orang, tapi memang dari Allah. Watkulan ini ngasobaca ilqa anikum caca malaikat ya Jibril ya Maryam inna sa uyu basiruki hubungan sama sira bi kalimatin minus saking Allah ayat dikasih Allah. Setelah tadi dikatakan Allah memilih kamu ya, orang pilihan, orang mengalahkan para wanita di zaman Siti Maryam itu. Kemudian malaikat lagi mendatang mengatakan Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimat. Allah akan memberikan kalimat, dalam arti memberikan anak. Mengapa kata anak dengan kalimat? Ya karena dengan kalimat kun maka dia termasuk orang yang dengan sebutan kalimat ya. Ismul Masihu Isa bin Maryam. Namanya Masih atau Isa bin Maryam. Khotobaha dawuhi Jibril ing Maryam binisbati kanisban anak ilahya Maryam. Tadi sudah disebut Isa bin Maryam, tapi di sini tidak menyebutkan ayahnya. Langsung di ayat disebutkan anaknya itu nanti bin kamu, anak kamu. Ala anna saat teman Maryam ikut
taliduhu babar malnya ing walad Isa fil abad. Jadi Siti Maryam melahirkan tanpa ayah, tapi makanya nasabnya ditunjukkan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Adatur rijal. Mengapa? Karena umumnya adatnya secara umum yang kita tahu sampai detik ini nisbatuhum ila abaihim. Karena umumnya ya kalau putra itu ya ada laki ada wanita. Tapi ini kok tidak ada laki-lakinya. Ada orang-orang sebagian Bani Israel pada masa itu ya mungkin orang Bani Israel kafir ya, tidak percaya keberadaan Nabi Isa sebagai nabi karena ya secara lihat tidak punya ayah, maka dia tidak percaya mengakui kebenaran itu, tidak percaya. Bahkan akhirnya juga yang orang-orang yang kafir ingin membunuh ya, beda lagi itu ya. Wajihan kang duweni derajat kan duweni derajat, jadi yang punya derajat tinggi ya fit dunya binubuwah bisa Pak. Jadi Siti Maryam diberitahu nanti Allah memberikan kamu ini, kalau secara umum kan memberikan kamu keturunan ya, kali memberikan anak yang namanya Isa itu bin Maryam bin kamu gitu ya. Di sini menunjukkan berarti kan tidak ada ayahnya, binnya bin Maryam, dan dia orang yang punya kedudukan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dari Nabi, di akhirat memberikan syafaat dan derajat yang tinggi. Wa minal muqarrabin, dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah indallah. Ya orang-orang yang amal dan budi pekertinya baik. Wa kalimulan iso ngundungi sapa Nabi Isa anak fil mati endang. Jadi karena cerita setelah dilahirkan kan banyak orang protes, tidak percaya, menganggap Siti Maryam itu anak yang tidak baik, maka ini dianggap anak yang bermasalah. Makanya sejak kecil diberikan bisa bicara oleh Allah untuk menolak anggapan yang jelek kepada ibunya. Tiflan kali cilik ai qabla watil kalam, sebelum waktunya bisa bicara. Wakalan tengah tua minasoan. Jadi kadang-kadang sudah tua kok bisa bicara ya, ini kan kadang-kadang orang kecil bisa bicara ya, mungkin saja besar tidak bisa bicara. Kadang orang normal satu saat sakit tidak bisa bicara. Ini maksudnya orang ini ya kecil bisa normal terus gitu. Kalau kita semuanya Robbi doa ani kaya apa kaifa yakunu kali kaya ono iku ling waladun. Bagaimana ya Allah punya anak? Walam yansan ora ngepok ingsun bahasa manusia. Saya tidak punya bersentuhan dengan bita jauh walawe. Saya tidak pernah bersentuhan dengan manusia baik menikah maupun lainnya. Kalau lainnya kan negatif ya. Saya tidak bersentuhan dengan orang laki-laki ya, menikah maupun lainnya menikah, dan legal maupun ilegal ya. Kalau ngetika sapa Jibril alam utai pekor kata mengkono-mengkono lam waladin yang si bahasa punya anak memang tidak ada ayahnya. Min khalqi waladin mingki saya kendan bilafin. Anak saking sir tanpa Allah yahluk dan mantan jasa akan kerja Allah akan menjadikan sesuatu yang dikehendaki. Ya memang begitu kenyataan alamul kadari. Idza qada alikan ngesan sapa Allah amrun suci arot khalqan date akan sapa ingsek ya amr Allah idza arot kalau Allah khalqan date an amr fa inna ma yakun muca sapa lahum man amr kuntu fayakunu maka tinemu apa wiji-wiji.
fa wa yakunu fa maka amr iku yang tin. Jadi kalau dikendaki kun fayakun maka hal itu akan wa nu alimulan mulang sapa Isa wa nu alimulang Isa binone ada kalau anu ali ingsun palo yu alimuhu bari Allah Alkitab itu. Jadi Nabi Isa kan diberikan kitab Injil ya. Al-Khatam tulisan, wal hikmata lan ilmu hikmah. Itu amal, ilmu dan amal. Watar-watar wal injil. Jadi ini apa namanya? Nanti setelah lahir dia jadi orang yang soleh, jadi nabi, kemudian diberikan kitab, kemudian dipahamkan Taurat, Injil, ya. Itulah sifat Nabi Isa ya, walaupun kelahiran tanpa ayah yang Siti Maryam sendiri juga heran ya, bagaimana gitu ya. Nah kajian hari ini mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan apabila ada bacaan penjelasan yang kurang begitu jelas, kurang begitu mudah dipahami, atau mungkin juga ada sedikit keliru, saya menerima masukan agar ke depan penjelasan kajian kita semakin baik, semakin mudah dipahami. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa bil taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.